Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rajki Tio Pratama, Muhammad Sidik, dan mungkin saya sendiri, yaitu Iki Muhammad Yoga Lesmana. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu untuk mencari fundamental komponen dalam sistem operasi. Nah, mungkin kami telah merangkum tugas itu dalam PPT yang mungkin akan kami jelaskan satu persatu dari slide PPT tersebut. Nah, mungkin di slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami virtualisasi atau pondasi teknologi modern. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas pengertian dasar virtualisasi. Nah, apa sih itu virtualisasi? Nah, virtualisasi adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras seperti server atau komputer yang dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual yang berjalan secara bersamaan. Nah, artinya satu komputer fisik bisa bertindak seolah-olah sebagai beberapa komputer yang berbeda. Terus, setiap lingkungan virtual ini bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi sendiri tanpa saling mengganggu. Nah, terus teknologi virtualisasi sangat penting nih di dunia IT, terutama dalam dunia modern. Nah, kenapa? Karena satu, menghemat biaya perangkat keras. Dua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, di sini yang terakhir yaitu menjadi dasar teknologi cloud computing yang banyak kita gunakan saat ini. Nah, jadi dengan virtualisasi, perusahaan tidak perlu membeli banyak server fisik. Cukup satu server tapi bisa digunakan untuk banyak kebutuhan. Nah, mungkin itu untuk virtualisasi dalam dunia perusahaan. Lanjut di sini di slide kedua. Setelah tadi saya menjelaskan tentang slide pertama, nah di slide kedua di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama ekosistem virtualisasi, yang dimana komponen utama ekosistem virtualisasi ini mencakup beberapa poin, yaitu salah satunya host atau tuan rumah, yang kedua itu adalah hypervisor, dan yang ketiga itu guest atau tamu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing dari poin-poin yang ada di komponen utama ekosistem virtualisasi. Yang pertama adalah host. Nah, host adalah perangkat keras fisik atau server asli yang menyediakan sumber daya seperti CPU, disk, dan memori. Nah, host juga adalah perangkat keras atau tadi yang disebutkan fisik asli seperti server atau PC yang menyediakan salah satunya CPU, RAM, hard disk, atau jaringan. Nah, yang kedua nih ada hypervisor, lapisan perangkat lunak yang mengatur atau membagi dan mengalokasikan sumber daya dari host ke mesin virtual, yang mana si hypervisor ini adalah inti dari teknologi virtualisasi yang tugasnya adalah mengatur pembagian sumber daya dari host, terus menjalankan dan mengelola mesin virtual, dan memastikan setiap mesin virtual berjalan secara terisolasi gitu. Nah, untuk poin ketiga yaitu ada guest atau tamu nih.
Yang mana sistem operasi virtual yang berjalan di atas hypervisor yang menumpang pada sumber daya host. Yang mana guest atau tamu ini adalah mesin virtual itu sendiri yang berupa sistem operasi virtual seperti Windows atau Linux yang menggunakan sumber daya dari host yang melalui hypervisor, tetapi tetap berjalan seperti komputer mandiri. Nah, dari komponen ini yang ada di ekosistem virtualisasi, ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem virtualisasi. Jadi, komponen yang ada di sini yaitu saling berhubungan antara host ke hypervisor dan ke guest gitu. Yang selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan hypervisor ataupun otak virtualisasi, yaitu teknologi inti yang memungkinkan adanya virtualisasi, yang mana ini ada dua kategori utama. Yang pertama tipe 1 atau bare metal, yang kedua tipe 2. Yang mana untuk jelasnya tipe yang satu ini pengertiannya hypervisor ini langsung diinstal di atas perangkat keras, jadi tanpa adanya OS. Oleh karena itu, tipe 1 ini layaknya sebagai OS khusus untuk tetapi khusus untuk manajemen virtualisasi. Cara kerjanya, aksesnya langsung ke hardware. Dengan cara tersebut, maka memastikan kecepatan dan efisiensinya juga tinggi dengan tanpa adanya hambatan. Contoh penggunaannya ideal untuk lingkungan perusahaan besar atau data center yang menangani beban kerja berat. Misalnya VMware, ESXi, Microsoft Hyper-V Server. Kemudian untuk hypervisor tipe 2 yaitu pengertiannya berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Misalnya Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian cara kerjanya, perintah dari VM melewati hypervisor terlebih dahulu, kemudian melewati sistem operasi utama, baru ke hardware. Jadi melewati beberapa tahapan. Oleh karena itu, maka performanya tidak secepat tipe yang pertama tadi. Contoh penggunaannya seperti digunakan untuk uji coba software atau penggunaan pribadi, misalnya VirtualBox, VMware, Workstation, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan virtualisasi ini dalam menanggapi GUES OS ataupun sistem operasi tamu, yang mana dalam pendekatannya ada 3. Yang pertama full virtualisasi, yaitu mensimulasikan perangkat keras secara lengkap. Oleh karena disimulasikan secara lengkap, maka membuat OS merasa berjalan di komputer fisik biasa. Jadi OS-nya tidak sadar bahwa ia sedang divirtualisasikan. Yang mana ini memiliki kelebihan kompatibilitas universal, jadi dapat menginstal sistem operasi apa saja tanpa perlu adanya modifikasi. Tetapi selain tadi adanya kelebihan, juga memiliki kekurangannya, yaitu kinerjanya lebih berat. Karena apa? Karena hypervisor harus menerjemahkan seluruh instruksi dari sistem operasi tamu ke hardware. Jadi seluruh instruksi dari sistem operasi tamu itu harus diterjemahkan oleh hypervisor ke hardware, yang mana ini dapat membebani kinerja. Kemudian yang kedua, pendekatannya para virtualisasian, yaitu GUES OS-nya sadar bahwa ia sedang divirtualisasikan, yang mana ini memungkinkan komunikasi langsung dengan hypervisor melalui hypercall. Yang mana kelebihannya ini mendekati performa asli, jadi hypervisor lebih ringan. Kemudian memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan kompatibilitas, yaitu hanya bisa menginstal OS yang kode sumbernya dapat dimodifikasi. Slide 8 ini ada pendekatan virtualisasi OS level virtualization containerization. Nah, pada OS level virtualization tidak ada sistem operasi tamu yang berjalan secara penuh di setiap lingkungan viral. Yang digunakan hanyalah satu kernel sistem operasi milik host, lalu kernel tersebut dibagi ke beberapa kontainer. Setiap kontainer berjalan secara terisolasi, namun tetap berbagi kernel yang sama di dalam satu kontainer.
terdapat aplikasi dan library yang dibutuhkan tanpa harus memuat satu sistem operasi lengkap. Karena tidak menjalankan OS secara penuh, kontainer menjadi sangat ringan, startup lebih cepat, dan penggunaan CPU serta memori jauh lebih efisien dibandingkan virtual machine biasa. Namun pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena kernel digunakan bersama, maka kontainer harus menggunakan jenis kernel yang sama dengan host. Sebagai contoh, jika host menggunakan Linux, maka kontainer yang dijalankan juga harus berbasis Linux. Nah, selanjutnya ada perbandingan pendekatan virtualisasi. Yang pertama ada full virtualization. Full virtualization memungkinkan kita menjalankan berbagai sistem operasi tanpa modifikasi karena perangkat keras disimulasikan secara penuh oleh hypervisor. Keunggulannya adalah kompatibilitas tinggi, namun kekurangan adalah kinerja lebih berat karena hypervisor menerjemahkan instruksi dan GUI OS ke hardware. Yang kedua ada para virtualization. Pada virtualization, sistem operasi tamu memodifikasi agar sadar bahwa ia berjalan di lingkungan virtual. Hal ini membuat komunikasi dengan hypervisor lebih efisien sehingga performa mendekati sistem asli, namun hanya digunakan pada OS tertentu yang mendukung modifikasi. Yang ketiga ada OS level virtualization. Pendekatan ini paling efisien karena tidak menjalankan OS penuh, melainkan hanya aplikasi. Namun kekurangannya adalah keterbatasan kompatibilitas karena harus menggunakan kernel yang sama host. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendekatan paling unggul secara mutlak, semuanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya di slide 10 ada masa depan virtualisasi. Nah, virtualisasi tidak hanya digunakan saat ini, tetapi menjadi teknologi utama dalam perkembangan sistem informasi di masa depan. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing, virtualisasi merupakan fondasi utama cloud computing, di mana satu server fisik dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Terus ada edge computing. Dengan virtualisasi, proses komputasi dapat dilakukan lebih dekat ke sumber data sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon. Terus ada AI dan machine learning. Virtualisasi memungkinkan pelatihan dan pengujian model AI digunakan secara fleksibel tanpa harus menyediakan perangkat keras khusus. Dan terakhir ada keamanan cyber. Lingkungan virtual memungkinkan isolasi sistem sehingga resiko penyebaran serangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, virtualisasi menjadi teknologi dan mendukung efisiensi, skalabilitas, dan keamanan infrastruktur IT modern. Oke, segitu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.